mataharinya bersinar terang adik-adik. Dan Rosa dengar nggak suara burung-burung tadi pagi? Oh iya dong ya, sangat cerah, suara burung, pokoknya indah sekali pagi ini. Iya adik-adik, Rosa juga bersuka cita loh hari ini karena bisa bertemu lagi dengan adik-adik ya. Iya, di Sekolah Minggu GKY Makassar. Nah adik-adik, Rosa harap kalian sudah mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Nah kita bersyukur Tuhan itu selalu setia dan menyertai kita. Seperti hari ini memberikan kita kesempatan lagi untuk datang memuji nama Tuhan. Iya betul, beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, mari Rosa undang kita semua untuk bangkit berdiri dengan sukacita. Kita mau menyapa Tuhan. Kita mau bersyukur karena Tuhan itu selalu menyertai kita. Kita akan pujian apa Rosa? Selamat pagi Tuhan. Iya, yuk kita menyanyi dengan gerakannya ya. Ya adik-adik bangkit berdiri, semangat ya, dan sukacita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah walaupun secara online. Tuhan sertai ibadah kami dari awal sampai pertengahan sampai akhirnya agar kami dapat memuji Tuhan, kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rosa, Tuhan itu baik sekali ya Rosa ya. Iya betul, Tuhan Yesus baik ya adik-adik ya. Dia Allah itu selalu menyertai kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Betul, selalu menjaga kita ya adik-adik ya. Terus Tuhan Yesus juga setia adik-adik ya. Iya betul. Nah adik-adik, kalau begitu kita mau berjanji untuk setia kepada Tuhan, mau atau tidak? Mau. Iya adik-adik, karena Tuhan Yesus itu sudah baik sekali ya, tidak pernah meninggalkan kita. Hari ini kita mau berjanji bahwa kita juga mau setia kepada Tuhan. Kalau begitu kita angkat pujian. Tuhan Yesus, aku berjanji. Adik-adik masih bangkit berdiri ya, dengan gerakannya ya.
Tapi sekali lagi kita akan mendengarkan teman-teman kita yang setia melayani mau mempersembahkan pujian Lause. Iya betul. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan saksikan teman kita ya memberikan persembahan pujian. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, ini dia. Kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku menjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana kan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Ya Upi, aku tahu itu lagu. Tuhan itu yang mengabarkan tentang Dia menjaga benar-benar hidup kita kan? Iya, Tuhan itu adalah penjaga kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Nah, melalui pujian ini mengingatkan kepada Upi dan setiap adik-adik yang ada di rumah bagaimana Tuhan itu ya, dia sungguh-sungguh menjaga kita. Yosua, Upi ya. Iya, seru. Yosua itu pada saat itu dia tuh bisa menjadi seorang pemimpin yang sangat diberkati oleh Allah karena Yosua itu hidup takut akan Tuhan. Iya, aku tahu ceritanya. Yosua berkata, aku pada hari ini akan mengikut Tuhan. Iya, dan waktu pada saat itu mereka benar-benar Yosua itu menjadi seorang pemimpin yang membawa bangsa Israel menjadi seorang bangsa yang hidup taat dan mengasihi Tuhan, Upi. Tetapi sayangnya waktu masa-masa Yosua sudah meninggal, mereka itu melupakan Tuhan. Karena kenapa, Upi? Kenapa? Kenapa? Nah, kenapa adik-adik tahu enggak? Kenapa sampai waktu Yosua meninggal, bangsa Israel itu kembali hidup di dalam ketidaktaatan. Bahkan mereka menyembah berhala. Tahu? Kamu tahu ya? Oh, kamu juga kurang jelas ya? Iya, seru. Nah, ternyata mereka itu hidup menyembah berhala dan tidak taat lagi kepada Allah oleh karena bangsa Israel itu orang tua mereka hanya mengajarkan mereka, yuk saat teduh berdoa, jangan lupa ya berdoa ya, jangan lupa makan berdoa, bangun berdoa, hanya sekedar rutinitas. Tetapi orang tua setelah Yosua itu tidak mengajarkan sungguh-sungguh kepada anak-anak mereka bagaimana mereka itu disertai oleh Tuhan dan bagaimana kemahakuasaan Tuhan yang telah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir, bagaimana mereka Israel itu bangsa Israel dipimpin masuk ke dalam tanah Kanaan di dalam tangan kasih Tuhan. Inilah yang membuat bangsa Israel hidup di dalam ketidaktaatan dan mereka menyembah berhala. Dan pada masa Yosua sudah meninggal itu, mereka sudah masuk dalam tanah Kanaan. Di sanalah ada hakim-hakim yang Tuhan bangkitkan. Tetapi karena bangsa Israel juga tetap tidak taat ya, dia itu hidup di dalam menyembah berhala, tidak setia kepada Tuhan. Akhirnya bangsa Israel ini dihukum oleh Allah. Dihukum. Iya, dihukum. Kenapa tidak taat? Iya. Tuhan jahat ya? Tidak, Tuhan tidak jahat karena Tuhan mau mengingatkan mereka agar mereka itu kembali kepada Tuhan. Cara Tuhan menghukum mereka dengan apa? Tuhan mengirimkan musuh-musuhnya. Dan salah satu Tuhan yang Tuhan bangkitkan untuk menyerang bangsa Israel pada saat itu adalah orang Midian.
Orang Midian ini adik-adik ya, dia datang setiap kali mereka habis panen. Mereka direbut hasil panennya. Terus apa lagi? Nah, mereka itu juga apa? Kambing dombanya, sapinya, kerbaunya, untanya, binatang-binatang kepunyaan mereka itu semua diambil dan dibawa lari. Wah, bangsa Israel ketakutan. Lalu karena setiap 7 tahun terjadi seperti ini, akhirnya bangsa Israel mengatakan, aku nggak mau, aku takut sama dia, takut. Mereka takut juga ya? Iya, mereka takut. Akhirnya mereka lari ke atas gunung. Mereka sembunyi di atas gunung. Di atas gunung itulah, ya, bangsa Israel ini baru teringat. Ayo, bangsa Israel ingat kepada siapa? Kepada dewa berhala mereka? Atau teringat kepada Yosua dulu hebat, memimpin kita tidak seperti ini? Atau mereka teringat kepada Tuhan? Ayo adik-adik, mereka teringat kepada siapa? Iya, Upi 100 kepada Tuhan. Ketika dia teringat kepada Tuhan, mereka berdoa, Tuhan, tolong kami diserang oleh Midian, kami susah, kami menderita, kami kelaparan, oh Tuhan tolong kami. Kira-kira Tuhan dengar nggak? Kalau sudah dihukum begitu, mereka dulu yang tidak taat, tidak setia, Tuhan dengar nggak doanya adik-adik? Tapi gimana? Tuhan juga nggak masuk. Iya, Tuhan dengar karena Tuhan mengasihi bangsa Israel. Akhirnya Tuhan mendengarkan doa mereka dan Tuhan memanggil satu orang dari bangsa Israel itu, seorang petani. Kalian bisa membayangkan, seorang petani dipanggil untuk menjadi penolong bangsa Israel, bisa tidak? Petani kan apa? Kan dia cuma mencangkul, dia tidak tahu itu. Yang namanya peperangan ya. Iya, sedangkan dia harus menyerbu orang Midian. Gimana caranya? Tuhan memang mengenapi apa yang difirmankan. Dia memanggil Gideon, petani itu. Gideon, sini. Tuhan, ya Tuhan. Gideon, saya mau pakai kamu untuk menjadi pahlawan atau pemimpin bangsa Israel mengalahkan orang Midian. Gideon kaget. Gideon takut ya maksudnya? Iya, Gideon takut. Iya, karena dia petani kok. Iya, karena dia seorang petani dan tidak bisa berperan. Lalu Tuhan mengatakan kepada Gideon, jangan takut, aku akan besertamu. Tuhan berkata gitu ya maksudnya? Iya. Jangan takut. Iya, tapi aku gak bisa Tuhan, kata Gideon. Gak bisa, aku ini kan seorang petani. Tuhan, benarkah saya yang kau pilih? Kalau memang benar saya pilih, tunjukkan satu tanda bagi saya. Ya, Tuhan yang mengutus malaikat untuk menyampaikan bahwa dia akan dipilih menjadi seorang pembela bangsa Israel. Tuhan mengatakan kepada Gideon, malaikat itu mengatakan kepada Gideon, Gideon, oke, untuk menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang terpilih, kamu itu ya taruh makanan di atas batu. Dan di atas batu itu kamu akan melihat bagaimana makanan itu akan terbakar dan habis. Wah, Gideon dengan percaya tidak percaya meletakkan makanan itu di atas batu. Pluk! Dan memang benar terbakar ya? Iya. Wah, itu tanda ya? Iya. Gideon lihat, iya, terbakar. Tapi apakah Gideon langsung percaya bahwa dia terpanggil menjadi seorang pembela bangsa Israel? Tidak. Kenapa? Kan selalu saya kasih tanda. Gideon masih ragu-ragu. Dan berkata lagi kepada Tuhan, Upi, apa dia ngomong lagi? Gideon ini menyebalkan, tidak percaya aja. Dia bilang, Tuhan, aku tahu bahwa Kau memanggilku, tapi aku masih takut.
lagi tanda. Tanda apa lagi yang diminta langsung Ismail? Dia bilang, kalau wall ini saya letakkan di tanah, dan wall ini yang basah dan sekeliling tanah dari wall ini tidak basah, maka saya percaya Tuhan kau memanggilku. Anak bisa. Iya, tapi kita lihat aja Upi. Dan memang benar adik-adik, wall ini dia letakkan di tanah. Malam harinya, besok pagi-pagi dia angkat. Wallnya basah dan tanah sekelilingnya itu menjadi kering. Apakah Gideon sudah percaya? Percaya dong. Ternyata belum adik-adik. Gideon belum percaya bahwa dia sudah terpanggil menjadi orang pilihan Allah untuk membelah bangsa Israel. Dan tanda yang kedua, kain wall ini Upi, iyalah, ya terus gimana? Yang kain kedua ini, wall ini akhirnya kering dan tanah sekelilingnya itu menjadi basah. Tanda yang kedua terbalik dari tanda yang pertama. Ini yang membuat Gideon akhirnya percaya dan menerima panggilan Tuhan agar dia menjadi pemimpin bangsa Israel. Pada saat itu Allah berkata, Gideon, pergilah memimpin bangsa Israel dengan pasukan yang ada. Hitung pasukannya ada berapa? Oh, dia langsung hitung dia. Gideon hitung langsung. Ada 32.000. Ada. Dan dia lapor, Tuhan, ada 32.000 pasukan. Tuhan mengatakan kurangi lagi 10.000. Akhirnya tinggal 22 pasukan. Di antara 22 pasukan itu Tuhan mengatakan, masih banyak Gideon. Biarkan mereka minum. Kalau di antara mereka ada yang minum seperti mencilak air, anjing mencilak air, itu kau harus singkirkan. Yang minum dengan tangannya, itulah yang kau pilih. Oh, jadi ada berapa banyak Israel? Ternyata setelah itu yang ada hanya 300 pasukan. Sedikit sekali. Dan mereka harus melawan banyak pasukan Midian ya? Iya, mereka harus melawan begitu banyak pasukan Midian. Tapi Gideon tidak khawatir dan tidak takut lagi karena dia sudah percaya Tuhanlah yang menolong mereka. Tuhanlah pasti yang akan memberikan kemenangan. Nah, memang Tuhan sengaja mengurangi pasukan bangsa Israel untuk menunjukkan siapa Tuhan yang sesungguhnya. Dia adalah Allah yang hidup yang akan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Tuhan Allah sendiri yang akan memberikan kemenangan. Dengan 300 pasukan ini, Gideon memimpin mereka. Di tengah malam, mereka menjerang pasukan Midian itu. Dan apa yang terjadi, Upi, teman-teman? Ternyata dengan 300 pasukan, orang Israel mengalahkan Midian. Hebat kan? Apakah Gideon yang mengalahkan bangsa Midian? Bukan. Gideon bukan seorang tentara yang belajar tentang ilmu perang, tetapi hanya Tuhanlah yang membuat mereka menang. Disinilah kita menyaksikan ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh melihat kepada kuasa Tuhan, apalagi yang kita takutkan, apalagi yang kita perlu khawatirkan. Hanya Tuhan minta satu, Upi. Hidup taat. Iya, hidup taat dan percaya Tuhan Yesus. Percaya Tuhan. Karena kenapa? Karena Dia Tuhan yang telah menunjukkan. Jikalau dulu Tuhan mengutus para hakim-hakim dan Tuhan berbicara langsung kepada mereka melalui para nabinya, tapi kali ini Tuhan sudah mengutus anaknya Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menjadi penolong kita. Ya, untuk apa? Dia mau menunjukkan kasih-Nya, kuasa-Nya, dan kebangkitannya yang akan memberikan kita kemenangan. Apalagi yang perlu kita takutkan? Tidak ada langsung. Tidak ada. Dia hanya minta kita percaya kepada Dia. Gitu ya.
Iya, hanya minta percaya. Oleh sebab itu adik-adik, mari buka hatimu. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Karena Dia sanggup menjaga kita. Karena Dia sanggup menolong kita. Karena Dia sanggup menyelamatkan hidup saya dan adik-adik. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Corona sekalipun tidak takut. Kita tetap jalani dengan iman dan menjaga distancing kita. Ya, dan tidak perlu takut. Gimana usaha papa mama saya? Ya kan? Karena kenapa? Yang penting kita berusaha dan kita tetap berharap pertolongan Tuhan. Ya adik-adik ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah memerdekakan kami. Engkau telah menunjukkan kuasa-Mu, Engkau telah menunjukkan siapa Engkau Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Tuhan, tolonglah agar setiap anak-anak mengalami pertumbuhan iman, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan, satu-satunya juru selamat hidup mereka. Engkau yang berdaulat atas hidup mereka, Engkau yang memimpin hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mazmur 107 ayat 8. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Loselia, kita bersyukur ya, ada lose-lose yang tetap setia, boleh memberitakan firman Tuhan. Iya, jadi adik-adik bisa bertumbuh setiap harinya dengan firman Tuhan ya Lose ya. Iya, terima kasih ya lose-lose yang sudah memberitakan firman Tuhan hari ini. Sekarang kita memberikan Sekarang persembahan. kita memberikan persembahan adik-adik Iya. ya, ucapan Syukur syukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik kalau ingin memberikan persembahan, adik-adik bisa melalui rekening BCA di bawah sini. Dan QRIS atau barcode yang ada di atas Ya, ya. dan celengan. Pasti adik-adik di rumah sudah ada ya celengannya ya. Ya. Jadi kita bisa masukkan ya persembahan kita. Nanti saatnya kalau kita datang ke gereja, wah celengannya sudah penuh. Yeay. Kita mau berikan untuk Tuhan. Nah, adik-adik, dengan ucapan syukur memberikan persembahan, kita akan pujian ini segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Nah, adik-adik, kita akan membawa persembahan kita dan mendoakan persembahan kita dan teman kita yang akan mendoakan persembahan ini. Yuk kita berdoa. Ya Tuhan, berkati persembahan kami dan juga doa kami ini. Sekarang kami sudah selesai pembelajaran kami tentang Engkau. Semoga Engkau beri kami kesehatan dan semoga virus COVID-19 ini cepat berlalu. Supaya kami bisa sekolah kembali dan gereja kembali. Semoga Engkau berkati kami dan inilah doa kami. Amin ya Tuhan, amin. Nah, adik-adik, kita bersyukur kita boleh beribadah dan Tuhan sudah memimpin ibadah kita dari awal sampai selesai. Sekarang
kita akan menutup ibadah kita dan kita mau mengembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita akan pujian Bapa, terima kasih. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang terus kami boleh alami hingga saat ini. Kami juga bersyukur kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan, puji-pujian kami, persembahan kami sungguh menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah Tuhan menolong kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sekarang kami mohon berkat Tuhan. Tuhan menyertai dan memimpin kami sepanjang minggu ini. Tuhan yang akan menolong kami, memampukan kami untuk belajar, walaupun belajar dari rumah, masih online. Tuhan yang akan menolong dan menyertai kehidupan kami. Juga Tuhan yang akan memberkati mama dan papa, orang tua kami dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah anugerah dan penyertaan-Mu boleh kami rasakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita bersyukur ya hari ini kita masih beribadah atau boleh beribadah kepada Tuhan walaupun masih via online ya Losa ya. Iya, betul. Iya, kita bersyukur kita juga boleh diberikan kekuatan, kesehatan hingga saat ini. Nah, adik-adik, tidak terasa kita sudah masuk di bulan November. Iya, bulan November. Wah, sebentar lagi kita merayakan apa nih, Losa? Kelahiran Tuhan Yesus. Yeay, adik-adik, kita persiapkan hati kita ya untuk masuk menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, terima kasih buat Loselia yang sudah melayani bersama-sama dengan Rosemary hari ini. Biar kiranya Tuhan memberkati terus dalam pelayanan. Kita juga berterima kasih buat teman-teman kita yang sudah melayani doa persembahan, terus apalagi persembahan pujian dan ayat hafalan. Oh, ada singers juga ya. Buat teman-teman kita yang setia melayani, Tuhan terus memberkati. Adik-adik yang juga rindu melayani, silahkan menghubungi Loselia ya. Ada nomor teleponnya nih di sini ya. Orang tua yang rindu anak-anak melayani, silahkan menghubungi Loselia. Nah, adik-adik tetap jaga kesehatan ya, terus lakukan proyek ketaatan supaya kita terus boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terus apalagi ya Losa ya? Ada family altar setiap hari Kamis. Terus apalagi? Joyful Day. Ya betul, Joyful Day setiap hari Jumat. Biar semuanya itu menolong kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan adik-adik. Dan para orang tua menolong anak-anak untuk bisa tetap dengar firman ya melalui semua yang sekolah minggu sediakan ya, yang Losa sudah sebutkan tadi. Nah adik-adik, demikian pengumuman kita hari ini. Kita berjumpa lagi di sekolah minggu depan. Tuhan memberkati. Dadah. Dadah. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku menjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kisah pada Rasul 1 ayat 8a.
basah kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Mazmur 107 ayat 8. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Pasal 2 ayat 7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya.